Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5B SDN 23 Kecamatan Banjar Barat, di mana pada siang hari ini insyaallah kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif sekolah, di mana ini merupakan salah satu tugas aksi nyata dari saya pribadi itu calon guru penggerak angkatan 7, yang dimana akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, pada kegiatan kali ini sebelum kita mulai alhamdulillahnya kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih buat Ibu yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, di mana pada kali ini akan sampaikan diseminasi budaya positif sekolah. Tapi sebelumnya, karena itu kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 23 Kecamatan Banjar Barat yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Tengku Mustikawati. Sudah tepat, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selesai. Sebagai kepala sekolah ya, saya sangat berbangga dan mengucapkan terima kasih pada Hari karena sudah mewakili dari SD 23 Pontianak Barat menjadi guru penggerak ya. Semoga untuk kedepannya ini ada beberapa bulan kan, untuk kedepannya masih ada lagi kegiatan sampai Juli kan. Bapak lebih bersemangat lagi dan dapat menyelesaikan tugas-tugas jadi guru penggerak, dan nanti semoga hasilnya sangat memuaskan ya, bukan memuaskan tetapi sangat memuaskan, karena guru penggerak ini adalah salah satu
semoga Bapak ada rezekinya ya untuk menjadi pemimpin. Kebetulan di Barat dulu juga kita banyak kepala sekolah yang pensiun. Dan saya mengharapkan kepada rekan-rekan sekalian ya untuk tetap mendukung dan support ya Pak Dari agar beliau lebih semangat lagi ya kan, dan tidak menutup kemungkinan untuk guru-guru yang lain juga ya yang masih muda-muda ini. Saya mengharapkan setelah Pak Dari ada lagi guru-guru lain yang ikut jadi guru penggerak. Saya tidak menutup akses, siapapun boleh gitu ya mengikuti ini. Dan saya yakin Bapak itu bisa asalkan ada keinginan, ada kemauan ya kan, dan bertekad untuk maju. Ya kalau yang tua-tua kan saya nggak bisa juga memaksa, tapi kalau yang muda-muda itu sayang gitu ya, sangat sayang sekali. Ini ada kesempatan tanpa kita mengeluarkan biaya, malahan kita dapat uang transport ya kan, coba ya, nah dapat uang kaki kan ya. Seharusnya Bapak Ibu harus bisa berada di posisi Pak Dari sekarang ini juga. Jangan kok nggak bisa, sebenarnya bisa kalau kita bisa memanage waktu. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu yang masih muda-muda ini untuk tahun berikutnya ada yang mengikuti jadi guru penggerak. Soal kita diangkat atau tidaknya menjadi kepala sekolah itu urusan dulu. Yang penting sekarang yang ada di depan kita jalankan seperti itu. Dan Pak Dari sekali lagi saya ucapkan ya selamat dan terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Sekolah yang telah menyampaikan sambutan walaupun dadakan melalui Pak Sesambilan dulu untuk menyampaikan sambutan. Oke baik, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit materi yaitu tentang insinuasi budaya positif sekolah. Jadi baik Ibu, akan kita mulai. Pertama itu pada kesempatan kali ini kita menyampaikan yang positif, sedikit perkenalkan diri. Yang pertama itu Ibu Tuntu Mustiawati SPD SD selaku Kepala SDN 23 Kecamatan Pontianak Barat, dan Bapak Muhammad Anwaruddin MPD selaku Fasilitator PGP Angkatan 7, dan Ibu Masluka Umukori SPD selaku pengajar praktik Angkatan 7 di area Pontianak, dan saya sendiri sebagai CGP atau calon guru penggerak Angkatan 7. Selanjutnya materi pertama, konsep utama modul budaya positif atau materi yang akan coba saya sampaikan yaitu tentang budaya positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar, posisi kontrol institusi, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Sebelumnya kita sedikit mengingat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana selama ini kita ternyata salah menilai, salah mengartikan. Pertama itu sebelum kita menganggap bahwa anak-anak itu, anak kecil itu adalah kertas putih yang kosong, yang bisa seenaknya guru ataupun orang tua untuk mencocok kertas kosong tersebut. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu berbeda, bahwa anak bukan tabula rasa atau bukan kertas putih, melainkan anak itu kertas yang sudah ada coretan-coretan tapi masih kurang, entah itu coretan-coretan positif maupun coretan-coretan yang negatif, tapi situ masih kurang. Tugas kita sebagai orang tua dan guru mau menerangkan yang mana, mau menerangkan yang positif maupun yang negatif. Jadi anak itu bukan kertas putih yang kosong, tapi sudah ada coretan-coretan, tinggal kita mau membaca yang mana.
Selanjutnya itu semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak itu sudah memiliki bakatnya masing-masing dan kita mengasahnya. Kalau kita benar mengasahnya, maka benarlah jadinya. Kalau kita kurang maksimal untuk mengasah bakat dari anak tersebut, maka kurang maksimal hasilnya. Nah, selanjutnya itu pembelajaran menguatkan budi pekerti. Jadi pembelajaran itu banyak menguatkan budi pekerti atau biasa kita sebut itu pendidikan karakter. Nah, terus tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi tugas kita sebagai guru itu menuntun bakat dari peserta didik kita. Guru ibarat petani, anak ibarat benih jagung, padi, ubi, sayuran, buah-buahan di satu ladang yang sama. Jadi anak-anak itu ibaratnya padi, kita sebagai petaninya. Jadi kita kalau kita sering memupuknya, sering kita merawat dengan baik padi atau ladang itu, maka hasilnya akan baik. Tapi walaupun bibitnya itu bibit unggul, tapi kita kurang memperhatikannya, kurang memupuknya, kita kurang menyirami air, maka hasilnya tidak akan maksimal. Seperti itu yang kita di dunia pendidikan, Bapak Ibu. Nah, anak memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Jadi anak itu memiliki kodrat alam. Jadi anak itu sudah memiliki kodrat dengan bermain. Jadi tidak bisa anak itu selalu terpaksakan itu selalu fokus dalam pendidikan. Dalam belajar ini tidak bisa kita menuntut dari awal masuk sampai akhir selalu fokus, itu tidak mungkin. Kalau kita paksakan, maka anak itu bisa saja berotak walaupun tidak secara langsung. Dan juga kodrat zamannya. Jadi beda dengan dulu kita, pada dulu kita sekolah itu kalau kita di sekolah dimarahi guru, contoh dulu kita di sekolah itu kalau dimarahi guru, pulang ke rumah tidak berani bersadu, tidak berani bersadu ke orang tua. Karena kalau kita bersadu ke orang tua, kita pasti ditambah, kalau dicubit kan ditambah dicubit di rumah. Jadi sulit kodratnya kalau kodrat zamannya. Kalau zaman sekarang itu kan anak jangankan dicubit, kita marahin ada bersadu, datang orang tuanya. Nah, jadi pandai-pandai kita sebagai guru untuk bagaimana caranya. Terus pembelajaran yang berpihak pada anak atau murid. Nah, pada saat ini kan kita dicanangkan untuk kurikulum merdeka. Karena situ berpusat pada siswa. Pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, guru memiliki karakter seperti semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Dinaso Sukulodo, yaitu memberikan teladan. Kita sebagai guru memberikan teladan kepada peserta didik kita bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana cara belajar yang baik dan benar. Terus yang kedua yaitu selalu membangkitkan semangat. Kita selalu memotivasi anak-anak didik kita, peserta didik kita, selalu memberi semangat mereka untuk mencapai apa itu selesai, apa yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, dan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan kita. Yang ketiga yaitu Tuhuri Handayani, di mana kita sebagai guru itu selalu mendampingi dan menuntun murid kita dari belakang. Kita mendampingi, walaupun kita tidak hanya cukup memberi semangat, tidak hanya cukup memberi motivasi, tapi kita harus mendampingi peserta didik kita. Misalnya anak kita mau mengikuti lomba atau mau ulangan, anak pelajari bab sekian sampai bab sekian, tapi tanpa kita dampingi, maka hasilnya juga kurang maksimal. Tapi kita bisa dengan mendampingi. Misalnya apa? Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan pada grup WA ataupun salah pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu budaya positif. Budaya positif di lingkungan sekolah ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab.
Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk mewujudkan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin. Selama ini kita tahu apa itu disiplin, gitu. Mungkin ada yang tahu apa itu disiplin? Tepat waktu. Tepat waktu. Yang lain? Sesuai aturan. Sesuai aturan. Tanggung jawab. Itu banyak kali pengertian disiplin yang dapat kita sampaikan. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau kita berbicara dengan disiplin ini rasanya kurang nyaman dulu, yang bertentangan dengan kita. Misalnya, walaupun itu positif, itu baik, kadang bertentangan dengan keinginan kita, tapi sebenarnya itu untuk kebaikan kita. Disiplin itu pastinya untuk kebaikan kita bersama. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, yaitu motivasi dalam dirinya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena dorongan dari orang lain. Itu disiplin positif. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, jadi konsep disiplin itu bisa gagal atau gagal dengan melalui identitas gagal, hukuman yang menyakitkan, tidak nyaman. Peserta didik akan takut, merasa terpaksa. Peserta didik akan menyembunyikan kesalahan, dan peserta didik menjadi rendah diri atau kurang percaya diri. Nah, itu kalau kita menerapkan disiplin dengan hukuman, identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu melalui restitusi. Yang pertama, peserta didik itu dapat bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi apapun perilaku yang dilakukan peserta didik itu dia harus dapat mempertanggungjawabkan. Ya, bukan hanya peserta didik, tapi kita juga. Untuk mendapatkan disiplin yang sukses itu kita juga harus dapat mempertanggungjawabkan perilaku yang kita lakukan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, jadi kalau contohnya bisa ada siswa yang kurang disiplin itu, jika kita menggunakan hukuman, siswa itu akan disiplin, betul disiplin, tapi akan jangka pendek. Selanjutnya suatu saat dia juga akan dapat mengulangi lagi. Tapi kalau kita memecahkannya masalah itu dengan jangka panjang, itu akan menjadi disiplin intrinsik, yaitu disiplin yang dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan atau bukan dorongan dari orang lain. Nah, peserta didik itu menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jika disiplin itu positif, maka peserta didik itu akan menghormati dirinya dan juga orang lain. Selanjutnya itu konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebelum lanjut mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan, Bu Priyati? Ada yang mau tanyakan? Oke, lanjut. Kalau perkembangan cepat itu Bu ya, takut saya sampai penyampaiannya terlalu cepat. Terus cepat. Agak cepat. Setiap ada dulu pembahasan kasih contoh. Oh, siap. Oke, lanjut ya. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi jika kita untuk mendisiplinkan anak itu melalui dengan melakukan disiplin dengan konsep pendekatan restitusi itu, maka kita akan memperbaiki mereka. Walaupun dengan jangka panjang, kita juga bertugas untuk mengembalikan mereka kepada kelompok mereka. Kadang kita menghukum anak itu yang kurang disiplin, kadang diolok kawannya, dibully oleh temannya karena dihukum oleh gurunya. Sebagian besar atau biasa juga saya juga pernah seperti itu, ada siswa yang kurang disiplin, yang melakukan kesalahan, saya marahkan di depan teman-temannya, ternyata itu salah, itu tidak benar. Karena itu setelahnya anak itu akan menimbulkan rasa kurang percaya diri, merasa dirinya bersalah, dan bisa juga dibully. Gimana Bu? Iya, sakit hati, bisa jadi dendam sama kita, seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi jika anak melakukan kesalahan itu, kita tidak menghukumnya. Misal anak datang terlambat, kita menghukumnya. Misalnya berjemur, hormat pada bendera 1 jam. Ternyata bukan seperti itu. Tapi kita meminta dia untuk belajar dari kesalahannya. Misalnya kita menanyakan, kalau kamu terlambat, apa yang kamu dapatkan? Rugi atau untung yang kamu dapatkan? Kalau kamu untung, apa keuntungannya? Kalau rugi, apa kerugiannya? Jadi biar mereka juga berpikir, oh kalau saya terlambat, saya akan rugi, akan ketinggalan pelajaran. Kalau dia untung karena sebentar mengikuti pelajaran. Jadi seperti itu. Jadi kita mengabadikan pada peserta didik itu, menanyakan kepada peserta didik kesalahannya agar dia dapat belajar dari kesalahan yang dilakukan. Terus memperbaiki hubungan. Jika anak yang melakukan kesalahan itu kadang kan seperti tadi saya sampaikan itu kadang dibully oleh temannya, kadang dia merasa takut. Nah, bagaimana kita memperbaiki hubungan sama peserta didik itu agar dia tidak takut, agar dia tidak bagaimana caranya supaya tidak melakukan kesalahan lagi, tapi dia merubah apa yang telah dilakukannya yang salah tadi. Terus tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberi tawaran kepada peserta didik yang melakukan kesalahan, bukan paksaan. Jangan terlambat paksa, kalau harus datangnya, kalau enggak nanti ini. Jadi kita beri tawaran. Kamu datang, tawaran itu bisa berupa nanti kesepakatan kelas. Nah, misalnya kita beri tawaran kepada peserta didik, kalau kamu datang terlambat, apa konsekuensi yang akan kamu lakukan? Kita beri tawaran kepada mereka. Tidak kita langsung beri, kalau terlambat nanti kamu bersihkan WC, karena itu bukan tugas siswa. Siswa datang ke sekolah tugasnya untuk belajar. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan apa yang anak itu perlukan? Misalnya anak itu dari datang terlambat karena bangunnya kesiangan, dan kita bisa nanya kesiangannya karena apa? Malam bangun bangunnya tidurnya kemalaman, tidur awal tak dari kelas. bangunnya bukan kesiangan, itu pagian sampai tidak sholat subuh karena tidurnya kemalaman. Mengapa tidur malam? Karena main game, nonton bola dan lain sebagainya. Nah, kita juga cari kebutuhan dasarnya apa. Nah, kalau dia tidur di malam kan berarti kebutuhannya tidur lebih awal. Tidak lagi kita mengupayakan bagaimana supaya peserta didik tersebut tidak tidur terlalu malam. Terus fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita fokus pada karakter siswa itu. Karakter siswa itu seperti apa? Kadang ada siswa itu yang mudah marah, ada yang baru tegur sedikit belum nggak dia ngomong baru dipanggil dan nangis.
kita fokus pada karakternya. Karakter anaknya seperti apa? Selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini itu menyangkut pada profil pelajar Pancasila. Pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kita mengharapkan peserta didik itu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dapat kita lakukan misalnya sebelum belajar berdoa. Jika pada saat belajar agama mungkin bisa sholat duha berjamaah dengan ibu yang muslim ya, atau pada saat jam sholat duhur bisa sholat duhur berjamaah. Terus kreatif, kita pastinya berharap memiliki siswa yang kreatif. Siswa yang kreatif ini pasti menjadi idaman semua guru, karena siswa yang kreatif ini akan mudah mengikuti pembelajaran atau materi apapun sesuai dengan keinginannya, tapi tetap berfokus pada materi yang akan disampaikan. Terus gotong royong, kita juga menanamkan pada peserta didik yaitu gotong royong, yaitu atau bekerja sama atau berkolaborasi dalam rangka mewujudkan keberhasilan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu mandiri. Selain itu kita juga mengharapkan siswa yang mandiri, ya, tidak hanya berharap atau tidak hanya menunggu dari temannya. Kadang siswa itu kalau ada tugas dari gurunya nunggu temannya yang sudah selesai baru kesana, atau nunggu gurunya membahas baru cepat ditulis. Jadi tidak mandiri. Nah, tapi kita sangat mengharapkan siswi kita ini insya Allah semuanya mandiri. Amin. Nah, terus bernalar kritis. Minimal kita berharap siswa-siswi kita itu bernalar kritis itu minimal berani untuk mengungkapkan pendapatnya atau berani bertanya minimal. Kadang kan kalau guru menjelaskan sampai sini aja mau ditanyakan, ya. Sampai sini paham, sampai sini jelas. Kasih satu soal, dia. Karena paham dan jelasnya itu kadang karena takut atau karena bosan dengan disampaikan apa yang disampaikan gurunya, bisa juga. Karena kadang kita atau saya pribadi kadang itu mengajar menggunakan metode yang sama gitu, jadi bosan. Nah, itu. Jadi kita harus memperkaya atau memperbanyak metode-metode atau teknik bagaimana supaya peserta didik itu tidak bosan. Seperti itu, gitu. Biar anaknya mudah atau mau untuk bertanya. Nah, kadang kan saya itu siswa bertanya, yang bertanya nanti boleh istirahat duluan. Kadang-kadang walaupun tidak nyambung tanya, nggak apa-apa, bertanya aja, nggak apa. Kalau kita yang bertanya, siapa yang menjawab boleh istirahat, cepat tuh, walaupun tidak nyambung, cepat begitu. Nah, yang boleh jawab, yang bisa jawab boleh istirahat duluan, tapi nunggu waktunya. Nunggu waktunya nanti sampaikan, jangan saat itu. Yang selesai boleh pulang, cepat. Udah lama apa udah selesai, cepat boleh pulang, tapi nunggu waktunya. Kadang mau cepat pun kurang hurufnya Pak ya. Nah, jadi kita berharap siswi kita itu benar kritis, minimal tidak malu untuk bertanya, jawab. Karena kalau siswa itu kadang takut untuk menjawab itu takut salah. Kita bertanya walaupun yang mudah kadang tuh
kurang percaya diri, tidak berani. Jadi bagaimana cara kita merangsang peserta didik kita itu agar mereka mau menjawab? Tidak apa-apa jawab aja salah. Salah itu wajar. Kalau kan wajar, wajib belajar. Nah, jadi kalau tidak tahu jawab aja. Tidak nyambung pun tidak apa-apa. Yang penting kita mengajarkan mereka untuk berani dulu. Walaupun dia jawab salah tidak apa-apa. Dan jangan, oh salah, oh ini Pak, oh salah. Tidak seperti itu, tapi kurang benar. Yang benar seperti ini. Tidak kita langsung judge salah. Karena kalau kita langsung judge salah, dia kadang mau jawab lagi takut. Don jadi anak itu. Seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai guru, insyaallah guru kita ini semua lebih kreatif lagi. Terus berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu jadi peserta didik itu tidak hanya mengetahui apa-apa yang ada di lingkungan sekolah saja, apa yang ada di rumah saja, tapi dengan adanya sekarang ada HP yang canggih, dunia dan merasa seperti berada di genggaman, apapun yang kita cari itu ada, maka itu akan mempermudah siswa-siswi kita untuk lebih memahami kehidupan di luar, misalnya tradisi atau budaya di luar kita dapat mempelajari, walaupun kita tidak mengikuti juga dapat mempelajarinya. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan manusia itu ada 5 dasarnya. 5 dasar kebutuhan manusia itu. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, jadi bertahan hidup. Untuk bertahan hidup pasti manusia itu dapat melakukan apa saja, karena itu sudah kebutuhannya. Itu yang sangat mendasar bertahan hidup. Kadang untuk bertahan hidup itu 3 hal dilakukan: halal, haram, halal. Yang penting hidup. 3 itu ada 3 hal. Nah, jadi kebutuhan bertahan hidup yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk melakukan itu semua kita kadang manusia itu dapat melakukan apapun untuk memenuhi itu. Terus kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Nah, seperti kita membutuhkan teman, karena manusia itu bukan makhluk individu tapi makhluk sosial, pasti membutuhkan orang lain, baik itu teman, keluarga, tangga, dan lain sebagainya. Pada dasarnya seperti itu. Manusia pasti saling membutuhkan, tidak mungkin bisa hidup sendiri. Terus penguasaan atau pengakuan, yaitu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, jadi pada kebutuhan ini, kebutuhan dasar yang ketiga itu penguasaan, yaitu bisa membuat pencapaian supaya kita itu diakui, atau kita memiliki sifat bagaimana caranya supaya kita itu diakui di masyarakat, bagaimana kita itu diakui di golongan atau kelompoknya masing-masing. Terus kebebasan. Nah, di sini pada seluruh manusia tidak atau tanpa terkecuali itu peserta didik itu pasti juga menginginkan kebebasan. Nah, untuk kebutuhan kebebasan ini, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Nah, jadi kita pada penghujung
saat ini yang rencana pemerintah itu kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kita memerdekakan peserta didik itu, tapi bukan semerdeka mungkin atau sebebas-bebasnya, tapi tetap ada rambu-rambunya yang harus kita arahkan. Jadi peserta didik itu masih ingin mencoba-coba hal apapun, pasti ingin mencoba-coba, apalagi kalau dalam pelajaran PJUK. Kalau awal belum tahu caranya, takut untuk melakukan. Tapi kalau sudah tahu caranya dan tahu tekniknya, supaya bisa terus mau mencoba, tidak takut untuk mencobanya. Terus kesenangan. Nah, ini setiap manusia pasti membutuhkan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan, apapun betapa menyedihkan. Nah, jadi biasa menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Jadi kadang kita itu atau anak-anak itu atau anak kecil itu kalau dia melihat sesuatu apapun yang ada di lingkungan itu jadi pembelajaran bagi dia. Kadang anak-anak melihat orang tuanya sedang melakukan main HP, pengalaman pribadi. Kadang di rumah saya sudah main HP, anak saya pun datang, tak pegang buku, aku seolah-olah dia main HP juga, mengikuti gerak-geri orang dewasa atau yang berada di lingkungan. Jadi kita juga harus memberikan contoh yang baik. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Pas? Oke, lanjut. Posisi kontrol restitusi. Diambil dosen dalam bukunya Restructuring School pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan mendirikan peserta didik? Bagaimana dan mengapa? Nah, pada di bukunya dari dosen kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, posisi kontrol restitusi ini bisa atau dapat diterapkan kepada peserta didik yang kurang disiplin atau melanggar aturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah, 5 posisi kontrol restitusi tersebut yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat digunakan peserta didik lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi kalau ada guru atau ada peserta didik yang kurang berhasil, kurang disiplin, kita akan menghukumnya. Kamu kerjakan PR, kalau tidak kerjakan PR, awas. Kamu datang harus tepat waktu, kalau tidak datang tepat waktu, awas. Itu secara tidak langsung maka berarti kita melakukan berada di posisi penghukum. Seperti itu ya. Terus yang kedua itu
pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Berbuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau berdiam sendiri. Kata-kata yang keluar dengan kata lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Lembut bahasanya, tapi itu siswa akan merasa bersalah. Siswa akan merasa bersalah walaupun kita menyampaikan secara lembut. Atau kita biasanya anak-anak yang ribut, kita cukup untuk meja senyap, itu anak pasti merasa bersalah. Nah, di posisi ini peserta didik akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi dia merasa bersalah kepada orang-orang yang disayanginya. Misalnya pada kalau di rumah tangga atau di rumah itu tidak ditegur orang tuanya, atau di sekolah tidak ditegur gurunya, dia pasti merasa bersalah. Mengapa? Ada apa? Seperti itu. Selanjutnya yaitu kita pada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti peserta didiknya, namun akan tetap berupaya mengontrol peserta didiknya melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan peserta didik. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang mereka, dan mereka akan berkata, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, jadi pada posisi teman ini kita menganggap siswa itu, kalau ada yang bermasalah itu kita anggap sebagai teman. Bagaimana dengan tentunya dengan pendekatan-pendekatan agar mereka tidak merasa bersalah, tidak merasa takut. Tapi kita harus tetap mengontrol peserta didik tersebut. Selanjutnya itu pemantau. Nah, pada saat kita mengawasi atau memantau, kita tergantung atau bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan peserta didik sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pada posisi pemantau ini kadang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kita sebagai pemantau itu, apa yang telah kamu lakukan? Itu berarti kita berada pada posisi pemantau. Terus sanksi atau konsekuensi apa? Seseorang pemantau akan sangat mengendalikan pemantau itu sangat mengandalkan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, jika kita sebagai pemantau itu kita mengandalkan catatan. Jika ada anak yang tidak membuat PR, ini juga biasa saya melakukan juga. Kamu ini tidak mengerjakan PR, lihat di sini nilaimu kurang, masih beberapa nilai yang belum kamu capai, masih ada beberapa tugas yang belum kamu kerjakan. Itu secara tidak langsung berarti kita berada pada posisi pemantau. Nah, selanjutnya yaitu pada posisi manajer. Nah, kita sebagai berada pada posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilahkan peserta didik, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, jika kamu menyakitinya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, misalnya ada peserta didik yang melakukan kesalahan, kita tanya pada peserta didik itu, yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Kalau masalah dia pasti jawab salah. Kalau itu salah, terus yang benar bagaimana? Seperti ini Pak. Nah, kalau itu benar, bisa tidak kamu melakukan itu? Bersedia tidak kamu melakukan itu? Dan sanggup tidak kamu melakukan itu?
Karena pasti dia bisa sanggup. Hal itu kita menceritakan secara tidak langsung menceritakan disiplin pada anak walaupun dengan jangka panjang. Walaupun secara tidak langsung anak itu melakukan, jika seperti itu terus dan terus kita lakukan, lama-lama anak itu akan disiplin dengan diri sendiri karena sudah tertanam. Dan itu tentunya memerlukan jangka panjang. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing. Nah, jadi kita itu bukan mengaturnya, tapi membimbing peserta didik untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan peserta didik dari kelompoknya, tapi mengembalikan peserta didik ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, bukan kita. Kadang saya juga belum pernah melakukan seperti itu. Wah, anak ini nakal, anak ini suka jarang masuk. Kalian jangan berteman dengan ini. Jangan mau kalian berteman dengan anak yang si ini, karena dia suka kelahi, suka bolos dan lain sebagainya. Karena itu kita lebih menyakitkan hatinya, karena siswa itu akan merasa diasingkan dan dia pasti akan melakukan hal yang sama karena sudah merasa tidak diperhatikan. Tapi kita harus membimbing dia bagaimana supaya dia itu percaya diri dan mau untuk kembali pada teman-teman, pada kelompoknya, tidak merasa minder, tidak merasa takut. Oke, yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Menurut dosen pada 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Terus, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas lewat surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu kita bikin sepakati yang berada di kelas itu. Misalnya pada kelas 4 kita sepakati dengan siswa atau peserta didik yang berada di kelas 4 tersebut. Kita minta pada mereka apa yang akan kita yakini bersama, apa yang akan kita lakukan, dan bagaimana cara kita melakukannya. Kita sepakati bersama. Nah, tahapan-tahapan perwujudan budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif baik itu di kelas maupun di sekolah, kita harus membuat yang pertama itu membuat peraturan kelas. Adanya peraturan kelas, di mana peraturan kelas itu kita bikin atau buat bersama, terus kita sepakati bersama di kelas tersebut, dan itu akan menjadi keyakinan kelas. Ya, peraturan kelas itu kalau sudah diterapkan dengan benar, itu akan menjadi keyakinan kelas. Sudah menjadi keyakinan kelas, anak itu tidak akan melakukan sesuatu yang baik tanpa paksaan. Misalnya contoh pada piket kelas, itu kadang ada siswa yang tidak mau piket kelas karena belum peraturan kelas itu belum diyakini, belum menjadi keyakinan bagi dirinya. Jadi keyakinan kelas yang melekat pada dirinya. Tapi ada siswa yang sudah menjadikan itu sebagai keyakinan kelas. Jadi sudah tahu jadwalnya, tanpa disuruh, tanpa diminta dia datang awal,
dan melaksanakan tugas-tugasnya. Begitu juga kita sebagai guru kan ada jadwal piket. Kalau sudah jadi peraturan sekolah, yang piket datang jam sekian. Nah, kalau kita sudah meyakini itu, tanpa dipaksa dan terus tidak selalu diulang-ulang, maka kita akan datang pada jadwal yang sudah kita yakini atau kita sepakati. Terus kalau sudah menjadi keyakinan kelas, maka di lingkungan kelas itu akan menjadi lingkungan yang positif, karena tanpa ada lagi yang namanya paksaan, tanpa ada lagi yang namanya merasa berat, karena sudah menjadi keyakinan kita. Jadi sudah menjadi lingkungan yang positif, barulah tercipta budaya yang positif. Misalnya salaman kepada guru yang pikiran biasa dan di depan pintu. Kalau sudah menjadi budaya kita, maka guru datang akan salaman dengan kita. Boleh menyambut di gerbang dan salaman. Kadang kalau belum dijadikan keyakinan menjadi lingkungan positif, kadang anakku lewat ya, tanpa menyadari itu. Nah, ini kemarin ada kesepakatan kelas 5, 6 dan kelas 4, 5 dan 6 yang sudah saya buat kemarin, sudah kami sepakati khususnya pada pelajaran PJOK. Nah, peraturan kelas itu yang pertama tidak mengganggu teman atau membuli teman, menggejek nama orang tua, berkata kasar dan tidak ribut, karena itu sering dilakukan oleh teman. Jadi kita bikin pakai kertas, sebar ke teman-teman menggunakan stick note, bagikan ke teman, ke siswa. Jadi mereka suruh tulis kesepakatan apa yang perlu kita terapkan di sekolah ini. Silakan kalian tulis. Macam-macam siswa nulis itu, tidak boleh molor, tidak boleh bully, tulis. Silakan tulis, kemudian tempel di papan tulis. Nah, terus menghargai teman dan guru, jadi saling menghargai. Jika teman ada yang sedang menjawab atau bertanya, yang lain tidak boleh molor, tidak boleh berbicara. Jika ada guru sedang menjelaskan, tidak ada guru teman atau tidak ada siswa yang ribut, saling menghargai. Terus peduli, dapat bekerja sama dan saling membantu dengan teman dan guru. Selalu berdoa dan mengucap rasa syukur di setiap aktivitas pembelajaran. Tidak terlambat masuk jam pelajaran PJOK, aktif dan bersemangat saat proses pembelajaran PJOK, tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas, menggunakan pakaian olahraga saat belajar PJOK, menjaga, merawat dan membereskan alat olahraga yang telah digunakan, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, itu kesepakatan kelas yang kami buat kemarin. Nah, nilai-nilai tentu pada kesepakatan kelas ini ada nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama itu toleransi, menghargai, kolaborasi, ketakwaan, disiplin, kepribadian baik, kemandirian dan lain sebagainya. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kemarin yang juga sudah kami sepakati, yaitu santun berbicara, bersikap baik dan dapat menghargai orang lain, rajin berdoa dan beribadah, disiplin, bersemangat dan bertanggung jawab, dapat mematuhi peraturan kelas, peduli terhadap sapras dan lingkungan sekolah. Kadang PJOK itu anak setelah main olahraganya tidak dikemas, dibiarkan di lapangan. Nah, saya tidak akan terlihat dan terdengar seperti berkata kasar, nakal, egois, tidak peduli terhadap orang lain, tidak berakhlak baik, lalai dan tidak bertanggung jawab, tidak dapat mematuhi peraturan, tidak peduli terhadap sapras dan lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun peserta didik untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, pada segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama yaitu tahapan menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal baik yang
bisa kita lakukan. Misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan itu, kita tanya, setelah tanya apa kesalahannya, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, kita sampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang tidak sempurna. Itu contoh. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Itu merupakan menstabilitas biar anak itu tidak merasa bersalah. Selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Nah, pada teruntuk kesalahan apa yang dilakukan peserta didik. Nah, misalnya anak melakukan kesalahan, sebenarnya kalau itu jika ada yang terlambat, sebenarnya kamu itu bisa tidak datang terlambat jika kamu tidurnya lebih awal, jika kamu bangunnya lebih awal, kamu bisa tidak terlambat. Misalnya tidak mengerjakan PR, sebenarnya kamu bisa mengerjakan PR. Kalau alasan tidak punya buku, kamu kan ada teman yang dekat, kamu bisa menghubunginya ke rumahnya atau lain sebagainya. Atau dan menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tadi memberikan validasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan. Kemarin keyakinan kelas yang kita sepakati itu seperti apa yang kamu percaya pada keyakinan kelas yang kemarin, nilai-nilai umum yang kita sepakati dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu refleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga kita dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Hari ini sedikit contoh budaya positif di sekolah kita. Siswa datang salaman, kerja kelompok, terus mandiri mengerjakan tugas-tugasnya, disiplin dalam upacara, berprestasi di lingkungan sekolah. Selain itu juga pungut sampah. Itu merupakan contoh-contoh budaya positif yang sudah tanpa kita sadari sudah ada dan sudah kita lakukan di sekolah kita. Sholat berjamaah, semangat mengikuti ekstrakurikuler, dan tetap melakukan budaya positif, budaya pada lingkungan global, pada ulang tahun Pontianak kemarin. Terus berprestasi tidak hanya di sekolah tapi di luar dengan membawa nama baik sekolah kita. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Rio dari Prodi Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak dan menggerakkan. Salam guru tergerak dan menggerakkan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah atau ada yang ditanyakan? Pas udah tutup ya, lupa ya. Oke, silakan. Tidak ada yang mau bertanya. Pokoknya biar cepat selesai kan. Alhamdulillah ya, kita hari ini dapat materi gratis ya. Dari gratis ini tanpa harus membayar, tanpa harus membuat dinner, semua sudah disiapkan. Tinggal kita ingin mendengarkan dan apa yang ingin ditanyakan. Tidak ada yang mau bertanya. Sertifikat tidak. Ini hanya
kita gampang. Tapi kamu dapat ya bisa. Ya, sudah Kak, boleh Kak. Kami itu kalau mau 32 JP itu 10 kali pertemuan. Gampang foto ya. Besok kami bawa kudu 5 detik. Ganti kudu. Foto. Ganti kudu. Foto. Ayo dari mendengarkan, melihat paparan ya yang disampaikan oleh Bapak. Itu kan tadi itu adalah di mana guru harus melakukan apa terhadap siswa supaya ada perubahan-perubahan pada siswa, ya kan? Terus membuat siswa itu tidak tidak tertekan, gitu kan? Cara-cara kita menyampaikan itu. Sekarang pertanyaan saya, apakah di antara kita sesama guru ini perlu tidak melakukan refleksi selama kita berada di sekolah, khususnya bagi guru? Maksudnya refleksi pada diri kita sendiri, ya selama kita berada di sekolah itu yang berhubungan dengan siswa atau berhubungan dengan apa aja yang akan kita lakukan, yang setelah kita lakukan juga kepada siswa. Mewakili sampai yang lain ada yang bertanya. Oke, baik, terima kasih Bu. Maksud pertanyaannya bagaimana? Apakah perlu kita seorang guru melakukan refleksi, Bu ya? Refleksi diri. Nah, sebenarnya melakukan refleksi diri itu bukan masalah perlu tidaknya, tapi wajib. Malah seharusnya itu jadi kewajiban kita sebagai guru untuk merefleksi diri kita. Karena di RBP itu kan di paling akhir itu pasti ada refleksi, Bu. Di RBP itu ada refleksi. Nah, di situ catatan-catatan kita mengajar, apa kekurangan kita saat mengajar, apa yang perlu kita kembangkan pada saat pembelajaran itu refleksi pembelajaran yang berhubungan dengan RPP. Terus bisa juga refleksi itu bisa pada kinerja kita di sekolah. Kita kadang di rumah sebelum tidur itu kan secara tidak sadar, oh tadi saya itu di sekolah ini, tadi itu ada anak yang ini. Nah, itu kan itu namanya refleksi. Secara tidak langsung kita itu melakukan refleksi diri. Tapi untuk pembelajaran atau kinerja kita juga kita harus melakukan refleksi. Karena itu sangat penting untuk agar kita bisa melakukan hal yang lebih baik untuk kedepannya. Misalnya kemarin saya datang terlambat nih. Oh kemarin saya ada bermasalah dengan siswa, ada masalah dengan teman-teman guru, atau kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah karena ini. Kedepannya supaya tidak terjadi hal yang sama, saya harus bagaimana? Itu refleksi diri. Nah kalau kita rajin, kita bisa refleksi diri itu bisa kita jadikan catatan dan bisa kita jadikan buku refleksi diri. Nah karena saking wajibnya refleksi diri ini, mungkin kalau yang ada PPIB itu ada di tugasannya di UKIN ya, di kinerja itu ada refleksi. Setiap kegiatan itu kita diminta untuk refleksi. Ada refleksi diri kita selama semester, karena saking wajibnya refleksi, karena itu untuk menunjang kinerja kita ke depannya. Jadi bukan hanya perlu, tapi malah jadi wajib yang harus kita lakukan. Minimal itu sesuai di RPP lah. Karena di RPP itu kan ada di paling bawah paling akhir itu refleksi. Seperti itu. Terima kasih Pak Dhani ya. Mungkin kita juga sesama guru harus melakukan refleksi nanti pada minggu depan atau di Jumat ini, jika nggak ada kegiatan setelah pulang, semua guru yang mengharapkan kumpul di ruangan guru ya. Mungkin ini adalah salah satu masukan buat saya Pak ya, untuk kita sama-sama guru ini melakukan refleksi. Untuk tahap pertama semuanya dulu ya, setelah itu mungkin kita bagi per kelas minggunya. Apakah refleksinya akan kita lakukan setiap hari setelah pulang mengajar, atau kita lakukan per kelas setiap harinya, misalnya di kelas 1, besok kelas 2, semua guru-guru. Tapi pada hari Jumat ini semua guru kita melakukan refleksi, tujuannya untuk mencari apa kekurangan
pada diri kita, ya. Nanti setelah itu kita pecahkan bersama-sama yang apa yang harus kita lakukan untuk kita sendiri dan akan kita tindak lanjuti untuk anak dan kita. Ya, mungkin ada program-program baru yang akan harus kita lakukan seperti itu. Terima kasih Pak Dahri, ini adalah suatu masukan buat saya ya sebagai kepala sekolah. Ilmu yang sudah diberikan kepada kita pada hari ini, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dahri ini dapat bermanfaat dan dapat kita laksanakan pada anak didik kita. Jadi sekarang ini kita kalau ingin memberikan suatu teguran kepada siswa, sifatnya bagaimana bisa menyayangi, bukan menekan dia dan membuat mereka trauma. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk ketua PSPSD Fakultas Sekolah. Ini ceritanya borongan yang buka dan tutup yang keluar semuanya. Oke, demikian diseminasi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan fasilitasi, kepada rekan-rekan guru yang dapat hadir pada kegiatan kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila pada saat saya menyampaikan ada kekurangan atau kesalahan baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekali lagi saya mohon maaf. Sampai sini pertemuan kita pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, terima kasih. Saya Rio dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.